YouTube, on Facebook, on Instagram at King of Pi. I am a pioneer and I love you guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam kaya rame-rame. Semangat pagi, semangat terus para pioner. Ketemu lagi dengan Awang Channel, berbagi informasi seputar Pi Network tentunya kawan-kawan. Kabar terbaru, kabar terupdate. Oke kawan-kawan. Nah, banyak sekali para pioner bertanya tentang setelah open mainnet. Oke ya, jadi begini teman-teman semua, bahwa memahami sesuatu itu tidak boleh setengah-setengah, harus menyeluruh ya. Nah, jadi harus menyeluruh supaya kita ini tidak lagi terjebak oleh hal-hal yang sifatnya mengaburkan sesuatu ya. Artinya informasi yang kita dapatkan itu bersumber dari sumber yang sangat jelas, kira-kira gitu. Tentang Pi Network ya teman-teman ya. Jadi Cina itu akan kuasai pasar dunia itu mulai 2023. Pertanyaannya kok bisa gitu ya. Nah, jadi kita harus memiliki sebuah pandangan terkait dengan Pi Network ya. Ini kan fokus kita adalah tentang Pi Network, di mana sesuatu itu harus benar-benar kita mengerti ya. Nah, jadi kenapa Cina itu bisa menguasai pasar dunia mulai 2023? Nah, pertanyaannya kok bisa gitu ya. Sekali lagi, kok bisa? Sekarang kita pahami tentang rantainya. Ya, di Cina itu banyak pabrik dan industri sudah masuk dalam jaringan Pi. Oh, jelas ya. Yang berarti biaya produksi barang mulai dari bahan baku atau bahan mentah ya, misalnya upah buruh menggunakan Pi Coin. Oleh sebab itulah kenapa vendor Cina itu tidak khawatir kemana mereka akan tukarkan koin Pi ya. Nah, kemudian URL dijadikan uang fiat, kira-kira gitu ya. Kemudian karena semua biaya produksi di atas sudah terselesaikan dengan koin Pi. Paham ya? Nah, oleh sebab itu Cina sangat mendorong nilai global konsensus di 314.159 dolar agar harga produk yang dijual itu sangat murah, yaitu 0,00 sekian, dan dengan harga barang untuk per Pi-nya adalah 0,00 sekian, kira-kira begitu. Akan sangat mudah menguasai pasar seluruh dunia. Kita pasti bahagia membeli misalnya ya, kita pasti bahagia membeli mobil di Cina dengan harga 2 Pi daripada membeli di pasar di luar Cina dengan harga 2000 Pi, kira-kira gitu. Mengapa pasar di luar Cina belum bisa seperti Cina? Karena rantainya putus di biaya produksi. Inilah yang Cina mau ya, menguasai pasar dunia sebelum harga Pi di listing di bursa ya, atau di saat open mainnet tentunya ya. Dan nantinya ketika Pi itu sudah listing pun Cina tetap akan lebih cepat daripada negara lain. Karena misalkan harga Pi di bawah nilai global konsensus, mereka akan tetap hold ya koin mereka daripada penukarannya dengan uang fiat ya. Pertanyaannya mengapa? Karena seluruh kebutuhan hidup di Cina bisa ditukar dengan Pi. Jadi untuk apa mereka menjual koin mereka sedangkan koin Pi lebih bernilai dan bermanfaat dibandingkan yuan, dibandingkan dengan mata uang fiat yang namanya yuan. Lalu kemana para buruh dan penyedia bahan mentah yang dibayar pakai Pi menukarkan koin mereka untuk dijadikan uang ya, untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Pi belum dilisting di bursa manapun? Jawabannya, untuk apa mereka menukar dengan uang fiat? Karena di Cina mau beli apapun bisa pakai Pi, dan barang-barang yang mereka inginkan harganya sangat murah jika bayarannya pakai Pi. Jadi ngapain lah repot-repot ya, kira-kira gitu ya. Dan ngapain lah bawa uang fiat atau uang kertas, ribet kira-kira gitu. Jadi satu, rawan kejahatan juga ya. Lebih baik tinggal di scan barcode ya, scan barcode kita, kemudian semua transaksi selesai. Itulah Cina ya. Dan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Begitulah filosofinya ya. Nah, kemudian terus bersama komunitas DAO ya, Pi Network, blockchain, desentralisasi ya,
di sini mengatakan bahwa ya semangat semuanya kira-kira gitu. Perekonomian dunia akan beralih ke era teknologi digital dengan Pi, karena Pi masa depan uang digital untuk dunia. Semakin canggihnya teknologi, ya, maka kita harus mulai untuk melakukan revolusi perubahan itu. Kalau kita mengabaikan, maka kita akan tertinggal. Ya, perkembangan Pi di negara maju semakin pesat. Itu membuktikan Pi Network akan segera open mainnet. Pi bisa kita rubah menjadi uang fiat, atau ya kalau Indonesia sebutlah rupiah, kalau Malaysia sebutlah ringgit, kalau Amerika dolar, kalau Rusia rubel dan lain-lain ya. Jadi Nicholas Kokalis sudah memberi kita jalan untuk menuju kemenangan bersama. Jadi dengan cara menambang ya, dengan cara menambang gratis, dan inilah yang sedang terjadi ya, dan ini akan booming ya di seluruh dunia, atau bombing kira-kira begitu. Untuk menunggu momen open mainnet yang akan segera tiba ya, sebentar lagi ya. Setelah sukses open mainnet, maka kita semua sudah bebas untuk akses dalam hal apapun teman-teman. Mantap ya. Untuk transaksi memakai Pi, termasuk traveling, kemudian belanja antar negara, operasi wajah, ya kan, dan lain-lain lah, saya sebutlah dan lain-lain karena banyak sekali. Dan itu hanya ada di Pi. Nah, Web 3 ini ya tidak akan bisa kita hindari. Jadi ya bersyukurlah, alhamdulillah ya, kalau Anda misalnya, kalau saya ini misalnya hanya ingin mengatakan syukur, alhamdulillah ya, kurang lebih karena semua ya keluarga juga sudah pada menambang koin Pi. Teman-teman dekat saya menambang koin Pi. Kenapa teman-teman dekat saya ya, komunitas kami yang walaupun nggak besar, saya minta untuk menambang koin Pi, ya karena supaya nanti mereka nggak minta, itu maksudnya. Jadi sama-sama merasakan betapa luar biasanya koin Pi di masa yang akan datang. Ini supaya paham. Nah kemudian ya, ini bukan cerita hoak ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang cerewet minta link, belajarlah menjelajahi berita sendiri, jangan selalu minta disuapi ya. Bahkan CEO Binance ya, Zhang Pengzhao ya, kira-kira gitu ya. Jika sebuah koin kripto ingin listing di Binance, maka syaratnya sangat berat. Proyeknya harus jelas dan terbuka. Kesiapan marketnya harus ada, penggunanya juga harus jelas, dan lain-lain yang diperlukan bisa terpenuhi semuanya. Dan apakah Pi Network memenuhi semua itu? Dia menjawab ya. Wih, keren kan teman-teman ya. Zhang Pengzhao itu sudah mengatakan ya, pemilik Binance, Pi Network memiliki semua syarat itu ya. Dari hal apapun sepertinya ya, tinggal landing aja lah ya. Dia juga berkata, jika sebuah proyek kripto disambut oleh begitu banyak pengguna dari seluruh dunia, digunakan oleh begitu banyak orang, maka Binance jelas akan menerima dengan tangan terbuka. Binance menginginkan hal itu, dan untuk Pi Network, jika jauh-jauh hari ingin listing di Binance, maka hal itu sudah bisa dilakukan di Binance, dan itu sangat mungkin, kurang lebih begitu ya. Nah, dan andai Pi Network sampai saat ini belum mempunyai harga atau value ya, atau harga atau apa kayak gitu, ketahuilah wahai teman-teman semua, bahwa jika sebuah koin kripto dijalankan oleh begitu banyak pengguna, maka sebenarnya dia jelas mempunyai harga ya. Dan mengenai Pi Network ya, harganya untuk harga untuknya hanya masalah waktu, dan harga itu pastinya akan sangat tinggi. Itu ya teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ya, jadi Zhang Pengzhao ya, atau Chang Pengzhao, atau Pang Zhengzhao, itulah pokoknya namanya itu teman-teman ya. CEO Binance yang mengatakan itu, bahwa ketika pengguna atau utilitas atau komunitasnya itu besar, maka pasti akan memiliki nilai. Nah, saya pikir syarat itu bisa kita sematkan kepada Pi Network ya. Kalian tetap fokus saja terus menambang, sabarlah untuk menunggu open mainnet. Mudah-mudahan akhir tahun ini dan pada tahun baru 2023 nanti di bulan Januari, segala sesuatunya semoga indah, kira-kira begitu. Oke teman-teman, ya kalau ada yang mau nanya bolehlah di komen ya. Oke, di komentar, siapkan kolom komentar untuk kalian bertanya ya.
Nah, jadi seperti itu. Nah, kawan-kawan, jadi penjelasan ini membuat ya semakin cerah, semakin jelas pin networknya dengan tujuannya, dengan harga global konsensusnya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan tetap semangat ya, jangan lupa klik petirnya, tapi tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu amatlah penting ya, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.